Oh, ternyata benar. Asalnya bumi itu menyatu dalam satu bentuk yang sama, satu wujud, kemudian baru ada ledakan besar, terpecah-pecah sampai 13.700 miliar tahun baru jadi dingin, baru terbentuk bumi. Quran sudah menyampaikan itu jauh sebelum teorinya itu muncul. Assalamualaikum ikhwan filah. Pada video kali ini kita akan membahas mukjizat Al-Quran dalam bidang astronomi. Pertama, Al-Quran menyebutkan bahwa alam semesta ini berkembang. Keadaan alam semesta telah menjadi perdebatan panjang dan seru selama beberapa dekade. Apakah alam semesta tak terbatas, atau ia terbatas dan dalam keadaan diam atau tetap? Newton percaya pada jagat raya yang tidak memiliki batas dan statis. Begitu juga dengan Albert Einstein bersama para fisikawan awal abad ke-20, meyakini bahwa alam semesta itu diam. Tapi teori relativitasnya kemudian dikembangkan, dan pada tahun 1917 ilmuwan menyatakan bahwa ruang angkasa sesungguhnya bergerak atau berkembang, sebagaimana yang telah ditemukan oleh Alexander Fridman dan Georges Lemaitre, mendasarkan penelitiannya pada rumus Einstein. Alexander Fridman, ahli fisika Rusia, menemukan bahwa alam semesta berkembang. Edwin Hubble, ilmuwan tahun 1920-an, dengan teleskop canggihnya di Observatorium Mount Wilson, dia mengamati bahwa galaksi-galaksi saling menjauh, yang membuktikan bahwa alam semesta mengembang. Georges Lemaitre kemudian merumuskan bahwa alam semesta diawali oleh suatu ledakan dahsyat, sebuah superatom kecil. Teori ini menjelaskan pemekaran galaksi dalam kerangka kerja teori Albert Einstein tentang relativitas umum. Pada tahun 1950-an, teleskop dengan pembesaran tinggi, instrumen terbesar dalam jenisnya, dipasang di Mount Palomar, AS. Hasil penemuan baru membenarkan pengamatan Hubble. Setelah apa yang ditemukan oleh Hubble dan diperkuat oleh penemuan baru yang membenarkan penemuan Hubble tersebut, Einstein akhirnya mengakui dalam sebuah konferensi bahwa Lemaitre benar. Kemudian dia mengatakan bahwa teori kosmologikal konstan adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Fakta bahwa alam semesta terus berkembang dan meluas itu sesuai dengan Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 51. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Al-Quran telah menjelaskan fakta ini 1400 tahun yang lalu. Manusia tentu membutuhkan data ilmiah yang terakumulasi selama masa yang sangat panjang dan memerlukan teleskop yang canggih. Observasi yang dibuat dengan teleskop dewasa ini membenarkan pernyataan Al-Quran. Yang kedua, teori Big Bang sudah ada dalam Al-Quran. Bukti-bukti ilmiah sains modern menunjukkan bahwa alam semesta pada mulanya adalah suatu kesatuan yang padu. Kemudian peristiwa alamiah terjadi dan mengakibatkan alam semesta terpisah. Proses kelahiran alam semesta ternyata telah dimulai sejak miliaran tahun yang lalu, yaitu saat terjadinya ledakan kosmis yang sangat dahsyat dari sebuah titik singularitas. Ledakan itu dikenal dengan peristiwa Big Bang yang terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Peristiwa Big Bang telah dikemukakan oleh Georges Lemaitre, George Gamow pada tahun 1930-an dan juga Stephen Hawking pada tahun 1980-an, telah menjelaskan kejadian awal alam semesta. Teori Big Bang adalah teori yang menjelaskan bahwa alam semesta awalnya tersusun dari titik yang sangat rapat, padat, dan panas yang disebut dengan titik singularitas. Dari titik inilah ledakan kosmis maha dahsyat Big Bang itu terjadi. Setelah terjadinya ledakan yang sangat dahsyat itu, alam semesta mengalami pemekaran dan menjadi dingin.
Kemudian muncul yang kita kenal sebagai galaksi, bintang, planet, dan sebagainya. Pada tahun 1948, George Gamow dan muridnya Ralph Adler menyimpulkan bahwa jika teori Big Bang memang benar, pasti ada fosil yang tersisa, sebagaimana diutarakan seorang penentang teori Big Bang bernama Holye. Menurut mereka, radiasi latar belakang tingkat rendah pasti ada di segala arah. Karena setelah Big Bang, alam semesta mulai berkembang ke segala arah. Radiasi tersebut tersebar ke seluruh penjuru. Pada tahun 1965, dua orang ilmuwan terkenal, Arno Penzias dan Robert Wilson, menemukan radiasi berlatar belakang kosmis yang berasal dari setiap benda langit. Sebagaimana bentuk radiasi yang telah dibayangkan oleh Gamow dan muridnya. Penemuan tersebut telah menghantarkan Arno Penzias dan Robert Wilson mendapatkan hadiah Nobel di bidang fisika. Setelah Arno Penzias dan Robert Wilson, penjelajah latar belakang kosmik, Cosmic Background Explorer atau COBE, diluncurkan ke angkasa pada 1989. Data yang diterima dari COBE membenarkan temuan Penzias dan Robert. Sisa radiasi yang ditemukan Arno Penzias dan Robert Wilson, serta data satelit COBE menunjukkan adanya Big Bang. Peristiwa Big Bang di atas telah dijelaskan oleh Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 30. Apakah ada isyarat tentang pembentukan bumi dalam Al-Quran? Ada. Ada referensinya? Bisa. Quran surah ke-21, sejak bahkan menyatu dengan semuanya. Yang kelak ditemukan teori Big Bang itu kan, ledakan besar, Big Bang. Quran surah ke-21 ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang-orang yang ingkar kepada Allah itu enggak tahu bahwa Allah itu kuasa saat menciptakan langit dan bumi itu tadinya semua menyatu. Nyatu satu bentuk, kemudian terjadi ledakan besar, dipisahkan, semua itu berpisah. Oke ikhwan fillah, jadi itulah dia penjelasan Ustadz Adi Hidayat tentang ayat Al-Quran yang menunjukkan adanya Big Bang. Padu dalam bahasa Arab disebut ridkun. Hal ini menunjukkan satu kesatuan yang sempurna dan padat. Sedangkan pisah dalam bahasa Arab disebut fatkun. Maka hal itu menunjukkan pecahnya satu kesatuan itu yang diakibatkan satu ledakan dahsyat yang mengandung energi yang sangat besar. Ternyata Al-Quran telah menyajikan informasi dengan sangat akurat jauh sebelum teori Big Bang itu ditemukan. Nah, ayat ini seolah-olah ditunjukkan oleh orang-orang ateis yang meyakini teori Big Bang, bahwa sebenarnya teori Big Bang itu sudah ada di dalam Al-Quran dan Allah yang menciptakan singularitas dan yang meledakkan Big Bang. Jadi Big Bang bukan terjadi secara kebetulan, dan mana mungkin Big Bang menciptakan dirinya sendiri. Seorang ahli matematikawan, Roger Penrose, bilang kemungkinan alam semesta terjadi secara kebetulan adalah 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Artinya apa? Artinya tidak mungkin. Lebih dari tidak mungkin bahwasanya semuanya ini tercipta secara kebetulan. Teori di dunia cuma ada dua. Entah alam semesta terjadi secara kebetulan. Yang kedua, entah alam semesta terjadi secara perhitungan, desain. Kalau kebetulan itu nggak mungkin, maka cuma tersisa satu kemungkinan. Apa? Tidak mungkin Tuhan tidak ada. Dalam pikiran saya, berarti Tuhan pasti ada. Sudah pasti alam semesta ini didesain dengan sempurna oleh Allah. Makanya kalau ada orang ateis yang meyakini Big Bang terus membaca ayat ini, harusnya mereka beriman. Masa mereka menyebut Al-Quran juga kebetulan aja sejalan dengan Big Bang? Ya permasalahannya, kenapa Stephen Hawking itu gak beriman? Ya karena dia gak pernah baca Al-Quran aja. Sedangkan banyak ilmuwan barat yang masuk Islam seperti Keith Elmore dan Dmitry Bolikov dan lain-lain. Makanya kalau ada non-muslim yang lihat video ini tapi masih ragu-ragu dengan Islam,
Allah katakan afala yu'minun. Mengapa mereka tidak beriman? Karena apa? Karena kita sudah lihat salah satu mukjizat Al-Quran. Sebagaimana umat Nabi Musa melihat Nabi Musa membelah lautan, dan sebagaimana umat Nabi Isa melihat Nabi Isa menghidupkan orang mati. Oke ikhwan filah, semoga video ini bisa menambah iman kita sebagai seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.